Kalian tidak akan percaya, aku berada di ambang sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya ini tentang whiskiku. Hai semuanya, namaku Desi dan aku seorang detektif pribadi. Ini bukan pertemuan pertama kita seperti yang bisa kalian ingat. Hari ini aku akan bercerita tentang satu kasus tentang jurnalis yang hilang. Bagiku ini tentang seorang teman dekat. Hal ini menjadi yang paling memalukan di kota kami. Anna dikenal sebagai jurnalis yang keras kepala dan sangat berani. Dia selalu berusaha menjatuhkan wakil Anton Bulin. Dia mencoba mencari tahu transaksi sebenarnya, semua pelanggaran yang berkaitan dengan korupsi, beberapa pembunuhan, catatan kriminal, dan semua yang belum terungkap. Anna adalah satu-satunya jurnalis yang ingin membuatnya ditangkap. Berita tentang seorang jurnalis yang hilang tersebar dengan cepat di seluruh kota. Aku mengetahui dari ibunya yang datang kepadaku untuk meminta bantuan. Menurutnya, Anna pergi bekerja dan tidak pernah kembali. Terakhir kali dia terlihat di kafe favorit kami. Lalu aku pergi ke sana untuk menyelidiki. Para pelayan mengatakan dia telah duduk di sana selama sekitar 2 jam. Lalu dia pergi memanggil taksi dan pergi. Tasnya tertinggal di kafe. Para pelayan menyimpannya untuk mengembalikannya begitu dia kembali. Aku memeriksa tas itu, ada kunci dan banyak surat dengan ancaman. Sebagian besar dari surat itu memiliki pesan, "Jangan menghalangiku." Tas itu seperti tas kekanak-kanakan yang penuh warna dengan angka dan huruf yang berbeda. Sangat aneh bahwa dia membawa ponselnya. Sepertinya dia sengaja meninggalkan tasnya di kafe. Pada saat itu aku mengerti bahwa seseorang di dunia ini menentang Anna. Satu-satunya orang yang bisa menentangnya adalah wakil Anton Bulin. Tetapi kami tidak dapat mengajukan tuntutan terhadapnya karena kami tidak memiliki cukup bukti. Aku meminta temanku untuk memeriksa ponsel Anna, tetapi itu adalah jalan buntu. Teleponnya produksi tahun lama, ketika dinosaurus hidup dan satu-satunya cara untuk melacaknya adalah melewat kartu SIM. Tapi sayangnya SIM itu juga hancur. Nanti begitu aku menemukan jurnalis itu, aku akan membawanya untuk membeli telepon seluler baru dengan model terbaru, bahkan dengan tondongan senjata. Tanpa membuang waktu, aku pergi ke kantor tempat dia bekerja. Semua orang panik di sana. Aku berbicara dengan Charlie, seorang editor yang bekerja dengan Anna selama lebih dari 5 tahun. Dia membantunya untuk menjatuhkan Anton Bulin. Charlie dengan jujur menjawab bahwa dia tidak menyukai gagasan itu, tetapi dia tidak bisa menolak. Di matanya aku mengerti dia benar-benar jatuh cinta kepada Anna. Charlie memberitahuku satu hal yang menarik. Ternyata Anna adalah kandidat pertama yang menjadi pemimpin redaksi. Ada gosip bos ingin mengubah editor utama yang lama Christopher ke Anna karena kesuksesan Anna. Menarik, pengorbanan yang dilakukan seseorang untuk mempertahankan posisinya. Selanjutnya aku datang ke seorang gadis yang duduk di sebelah Anna. Dia adalah analis media, Christine. Dia tidak punya cukup waktu untuk berkenalan dengan Anna karena dia datang sebulan yang lalu. Dia tidak punya banyak informasi. Hanya saja Anna pergi kerja 3 jam sebelumnya tanpa menjelaskan. Hanya itu informasi dari dia. Sementara kepala kantor masih bekerja, aku memutuskan untuk menginterogasinya sedikit tanpa memberinya kesan bahwa dia adalah seorang tersangka. Dia gemetaran, berkeringat, tetapi tidak banyak bicara. Dia mengkonfirmasi bahwa dia adalah kandidat untuk posisinya. Namun, dia sudah melupakannya dan bahkan mulai mengumpulkan barang-barangnya. Dia katakan dia sedang dalam perjalanan selama 1 minggu. Dia baru kembali kemarin. Hal itu dikonfirmasi oleh karyawan yang lain. Aku menelpon teman-temanku untuk memeriksa apakah dia benar-benar telah pergi ke kota lain selama seminggu. Tempat terakhir yang bisa aku datangi adalah flat Anna. Aku datang ke sana, tetapi tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa. Hanya laptopnya yang dilindungi oleh kata sandi. Meskipun aku merasa bahwa Anna sudah memperkirakan penculikannya, tiba-tiba aku berpikir,
angka dan huruf di tasnya dibuat bukan hanya untuk bersenang-senang atau karena dia ingin menggambar. Ya, itu adalah kata sandi untuk laptopnya. Aku kira semua kota akan terkejut jika melihat apa yang aku temukan di laptopnya. Sebenarnya aku bisa saja bungkam, tapi